Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, Ibu tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian tentang perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Nah, kompetensi dasar dan IPK pada materi kali ini ya bisa kalian baca ya. Nah, pokoknya di situ kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan yang kemarin. Mungkin di sini yang berbeda adalah indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menggunakan metode determinan dalam menyelesaikan SPLTV. Yang kedua, untuk IPK keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Nah, ini yang mau kita bahas. Kalau kemarin kalian menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, itu kan sama ya seperti menyelesaikan SPLTV. Nah, kali ini kita akan menggunakan dengan cara atau metode yang berbeda dari metode yang pernah kalian bahas atau yang pernah kalian tahu sebelumnya. Apa sih? Yaitu metode determinasi atau determinan. Nah, ini metode determinan sering disebut dengan metode Cramer. Determinan itu suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar. Nah, determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Ada langkah-langkah penyelesaiannya nih. Yang pertama, kita ubah sistem persamaan linear 3 variabel itu ke dalam bentuk matriks. Apa sih matriks? Nanti ya, kita akan bahas selanjutnya. Langkah kedua, kita tentukan nilai determinannya. Lalu kita tentukan nilai X, dx, lalu determinan Y itu dy, dan determinan Z itu dz. Langkah ketiga, kita cari nilainya. X itu dx per d, Y dy per d, dan Z dz per d. Nah, tadi itu ada 3 langkah dalam menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Sekarang kita akan bahas satu persatu langkahnya ya. Langkah yang pertama, kita ubah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Nah, kita misalkan di sini ada 3 buah persamaan linear, ya. Nah, dari persamaan ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. AX sama dengan B. Nah, A ini kita ubah menjadi sebuah matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan dalam bentuk baris. Ini baris ya yang ke samping dan kolom. A ini adalah matriks yang berisi koefisien dari SPLTV. Ya, koefisien. Koefisien yang pertama itu ada di baris pertama. Koefisien dari persamaan kedua ada di baris kedua. Koefisien dari persamaan ketiga ada di baris ketiga. Dan X ini adalah variabel. Karena di sini variabelnya adalah X, Y, Z, maka di sini X, Y, Z. Dan B ini adalah konstanta. Nah, ini konstanta ya. Nah, dari sini lalu kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Langkah kedua, kita mencari nilai determinannya. Yang pertama, kita nyari determinan matriksnya. Nah, ini ya. Nah, tadi kan ini koefisiennya ya. Ini koefisiennya. Nah, determinan itu kita mengulang kembali 2 kolom. Kita tuliskan kembali di sini 2 kolom. Nah, ini kita tuliskan kembali ya, 2 kolom. Lalu kita mencari diagonal utama. Nah, mana sih yang dinamakan diagonal utama? Nah, ini namanya diagonal utama nih. Nah, ini dikali, ditambah dengan ini. Nah, ya. Dikali ini A1 kali B1 kali C3 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3. Nah, lalu ditambah yang ini. Nah, itu ditambah ya. Dikurang. Kalau dikurang dia langsung tukar posisi. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, ini. Lihat, sekarang yang ke kiri nih. Tuh,
A3 dikali B2 dikali C1. Lalu yang ini. Nah, ya. B3, C2, A1, lalu yang ini. Jadi membentuk suatu diagonal. Aduh, jadi C3, A2, B1. Ya, ini namanya mencari determinan. Jadi determinan itu matriksnya yang tadi itu kita tuliskan kembali. Nih, yang isinya tadi koefisien dari persamaannya kita tuliskan kembali ya. Lalu dua kolom pertama di sini diulang kembali di sini. Nah, lalu kita ambil diagonal utama. Diagonal utama itu ini ya, nih miring 3, nih diambil 3, itu ditambah. Ketika dia putar arah, nah di sininya dikurang, tapi nanti kesininya ini ditambah juga nih, tuh sama ya. Nah, sekarang kalau itu mencari determinan matriksnya, sekarang kita mencari determinan dx-nya. Nah, ini kan tadinya matriksnya itu bentuknya seperti ini ya, nih tadi hapus dulu. Aduh, maaf. Nah, tadinya kan bentuk matriksnya seperti ini. Ya. Nah, ini tadinya bentuk matriksnya seperti ini. Nah, karena dia yang mau dicari X itu adalah di kolom pertama. Kolom pertama ini kita gantikan dengan konstanta. Tadi kan D itu merupakan konstanta ya. Konstantanya kita masukkan ke sini. Nah, ini tetap koefisien Y, ini koefisien dari Z. Nah, tadi kalau mencari determinan, dua kolom pertama dia berulang. Nah, nanti cara menghitungnya sama. Kita ambil diagonal pertama, diagonal utama. Nah, ini ya. Seperti ini. Nanti kalau dia tukar posisi, tukar arah, ininya jadi dikurang, tapi nanti tanda ininya sama. Tambah. Ya. Nah, itu tadi mencari X ya. Sekarang kalau misalkan mencari Y. Nah, Y itu ada di posisi kedua. Sama seperti X tadi, yang tadi awalnya adalah seperti ini. Ini matriks awalnya kan? Ini matriks awalnya yang berisi koefisien dari persamaan tersebut. Ini kan koefisien dari X, koefisien dari Y, koefisien dari Z. Karena mau cari Y, berarti yang kedua ini, koefisien dari Y ini kita ganti dengan konstanta. Nah, ini X, ini koefisien Z. Nah, caranya masih sama. Dua kolom pertama tadi kita tuliskan kembali. Nanti cara mencari nilainya pun sama. Kita cari diagonal utamanya. Yang ketiga, mencari Z. Nah, Z itu kan ada di kolom ketiga. Berarti kolom ketiga ini yang tadinya koefisien Z, kita ganti dengan konstanta. Nah, sama ya, dua kolom di awal berulang, lalu kita cari diagonalnya. Nah, itu tadi adalah mencari nilai determinan. Determinan dari matriksnya, determinan dari X, determinan dari Y, determinan dari Z. Nah, langkah ketiga, setelah kita sudah dapat nilai determinannya, kita sekarang tinggal cari X, Y, dan Z-nya. Nah, nyari X, itu caranya determinan X dibagi determinan, nyari Y, determinan Y dibagi determinan, nyari Z, determinan Z dibagi determinan. Nah, itu 3 langkah tadi dalam menentukan SPLTP dengan metode determinan. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soal. Nah, dengan menggunakan determinan, tentukan himpunan penyelesaian bersamaan berikut. Lihat ya, ini persamaannya ya. Persamaan ini atau soal ini akan kita kerjakan dengan menggunakan metode determinan. Nah, langkah pertama tadi, dari persamaan ini, kita akan ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, ya, kita ubah ke dalam bentuk matriks. 2, 1, 3, ini merupakan koefisien dari X, maka dia ada di kolom pertama. Min 1, 3, min 2, ini merupakan koefisien dari Y, dia ada di kolom kedua. 1, min 2, 4, ini merupakan koefisien dari Z. Dia ada di kolom ketiga. X, Y, Z merupakan variabel. 3, 11, 1 merupakan konstanta. Nah, jadi langkah pertama kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, lanjut ke langkah kedua.
Di langkah kedua, kita tentukan determinannya. Tadi seperti tadi ya caranya, kita tentukan pertama dari menentukan nilai determinan matriks yang diketahui. Tadi ini ya, ini koefisien dari X, koefisien dari Y, koefisien dari Z. Dua kolom pertama kita tuliskan kembali. Dan terus tadi kita hitung diagonal utamanya dulu. Tadi kan ini ya, nih 2, 3, 4 itu dikali, ditambah yang ini. Nah, dikali, ditambah ini, ditambah hasil perkalian dari ini. Nah, lalu dikurang. Kalau dikurang dia tuker arah, tuker posisi. Nah, dikurang, buka kurung. Nah, hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian ini. Aduh, maaf, metode ditambah hasil perkalian ini. Sama seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ya. Oke, setelah dihitung dapat nilai determinannya adalah 15. Setelah mencari nilai determinan matriks A, kita nyari nilai determinan dari X atau DX. Nah, karena X itu tadi koefisiennya ada di kolom pertama, maka yang kita ubah kolom pertama. Kolom pertama ini, koefisien dari X kita ubah menjadi nilai atau konstanta. Ya, ini konstanta, ini koefisien dari Y, ini koefisien dari Z. Seperti biasa, dua kolom di awal, tuliskan kemudian di sini. Sama caranya tadi, diagonal utamanya nih. Hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian yang ini, ditambah hasil perkalian yang ini. Kalau dia tuker, dia berubah arah, tandanya berubah jadi dikurang. Tapi nanti kesininya sama, ditambah. Jadi hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian yang ini, ditambah hasil perkalian yang ini. Itu mencari X. Selanjutnya mencari nilai determinan dari Y atau DY. Karena Y tadi ada di kolom kedua, maka yang berubah pun adalah kolom kedua. Kolom kedua yang tadinya adalah nilai koefisien dari Y, itu kita ganti dengan konstanta. Cara nyarinya masih sama. Begitu pula dengan Z. Z ada di kolom ketiga. Nah, berarti koefisien dari Z kita ganti dengan konstanta ya. Cara mencarinya pun sama seperti mencari X dan Y. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita tentukan nilai X, Y, dan Z. Caranya tadi ya, DX dibagi D, DY dibagi D, DZ dibagi D. Nah, maka didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3, 2, min 1. Nah, itu tadi mengenai menyelesaikan SPLTV dengan metode determinasi. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, kita akan diskusikan di GCR atau bisa langsung kita diskusikan di WA grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan LKPD, selamat mengerjakan evaluasi. Semoga apa yang telah dibahas kali ini bisa dicerna dengan baik. Yang baik datangnya dari Allah. Yang kurang atau kesalahan atau ada salah kata datangnya dari Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.